Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, wa kana ajwadu ma kana fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikh, fayu'radu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi al-Quran, fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana azwadan nas bil khair min ar-rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, paling murah hati dalam setiap kebaikan. Dermawan pada harta, dermawan pada ilmu, dermawan dalam setiap hal yang bermanfaat, baik itu untuk dunia maupun untuk akhirat. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika masuk di bulan Ramadan, ketika Jibril bertemu dengannya, di mana Jibril alaihissalam itu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Itu tadarus Al-Quran dibacakan oleh Nabi, disimak oleh malaikat Jibril, atau malaikat Jibril yang membacakan Al-Quran disimak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Ramadan selesai. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh malaikat Jibril, maka beliau lebih dermawan, lebih murah hati daripada angin yang berhembus. Jemaah sekalian rahimakumullah, dari hadis ini ulama mengambil 3 pelajaran, 3 fawaid. Di antaranya yang pertama, hendaklah kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim yang mencari kebaikan dan pahala yang besar, bersungguh-sungguh ketika masuk di bulan Ramadan. Sungguh-sungguh ibadahnya, jaga sholat berjamaahnya, jaga baca Al-Qurannya, jaga sholat sunnahnya, bahkan ditambah lagi agar kebaikan kita berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang terbaik, makhluk yang terbaik, tapi ketika dia masuk ke Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis ini disebutkan satu kekhususan bulan Ramadan sebagai bulan tempat pembelajaran Al-Quran, tadarus, di mana antara sesama kita saling mempelajari Al-Quran, saling membacakan Al-Quran, yang satu menyimak, yang satu membaca, bahkan saling menjelaskan Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran.
Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini di antara ibadah yang paling utama, yang termasuk paling utama adalah qiraatul Quran. Bahkan bacaan Al-Quran ini adalah merupakan satu amalan yang terpenting bagi orang yang sudah lanjut usia. Orang yang sudah usianya sekitar 60 tahun, yang sudah merasa sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, perbanyak baca Al-Quran. Karena setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau setiap harinya kita membaca 10 ayat dari Al-Quran, betapa banyak pahala yang kita peroleh. Oleh karena itu, ketika kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran, manfaatkan Al-Quran sebaik-baiknya. Baca Al-Quran sebaik-baiknya, karena Al-Quran akan mendatangkan pahala yang besar sekaligus akan memberi syafaat di hari kiamat. Ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dan suasana yang sangat mengerikan, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala menanti hisab di saat matahari didekatkan, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Dan yang ketiga, bulan Ramadan adalah madrasatus shalihin wal ulama. Bulan Ramadan adalah madrasahnya orang-orang soleh, tempat belajarnya orang-orang soleh, tempat diterbiahnya orang-orang soleh. Dari 10 rangkaian ibadah di Ramadan ini adalah tarbiyah bagi orang-orang soleh. Supaya apa? Supaya meningkat menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kalau menjadi orang bertakwa maka jaminannya adalah surga. Oleh karenanya jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini berkumpul semua kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia adalah ilmu dan ibadah, dan nanti kebaikan akhiratnya adalah surga. Siapa yang melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, puasa dengan sebaik-baiknya, maka dia akan memperoleh predikat takwa. Dan siapa bertakwa meninggal, maka mudah-mudahan dia dimasukkan ke dalam surga. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sairil muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu